Halo, Assalamualaikum. Ini video instan sebetulnya ya. Jadi sebetulnya belum full review dari tablet ini, tapi saya sudah ambil keputusan buat tidak menggunakannya untuk kelanjutannya. Gimana sih yang betul? Tidak melanjutkannya untuk digunakan sebagai tablet daily driver saya. Dan teman-teman yang komen di video unboxing tablet ini yang bilang mending iPad, mending iPad mini 6. Gimana ya, saya rada geli juga sih baca komen-komen itu. Bukan apa-apa, saya juga pakai iPad mini 6. In fact malah saya tidak jadi pakai tablet Tab S6 Lite ini karena tetap mempertahankan iPad mini 6 saya. Tapi itu bukan apple to apple, iyalah apple to Samsung. Maksudnya perbandingannya itu tidak seimbang antara Tab S6 Lite dengan iPad mini 6. Pertama, di harga 6 jutaan, saya tahu yang dimaksud iPad mini 6 itu yang bukan garansi resmi, yang 6,6 jutaan tuh sekarang paling murah, versi Wi-Fi only dan storage-nya 64 GB. Kalau ini resmi pertama, dan kalau kamu cari juga bisa ada yang jual di bawah 6 juta atau bahkan di official store-nya 6.099.000 itu free Buds Live ya. Buds Live lagi promo sekarang 750.000. Taruhlah kamu bisa jual 500.000, ini berarti 5,5 juta bisa didapatkan tablet ini, asal kamu bisa jual Buds Live-nya. Nah, kemudian ini versi seluler 4G ya, dengan storage 128 plus masih punya micro SD slot. Jadi gimana gitu? Nggak bisa dibandingkan apple to apple banget. Kalau dari segi prosesor memang, ini kan masuknya ke mid-range, sementara iPad mini 6 prosesor yang flagship-nya punya lah ya, kencang banget memang, kerasa, dan itu adalah salah satu alasan kenapa saya tidak lanjut pakai tablet ini. Buat penggunaan ringan sih cukup-cukup aja, nggak ada masalah. Tapi kalau mau sat, ya rada kerasa ya. Pas pindah aplikasi itu ada lah delay-nya sedikit dibandingkan iPad mini 6. Dan buat yang nanya, support Wi-Fi-nya Netflix ya? Mohon maaf banget karena saya nggak langganan Netflix, jadi saya nggak tahu. Bahkan saya mau login Disney Hotstar di sini aja, OTP-nya nggak dapat, jadi memang belum dipakai buat nonton di Disney Hotstar ya. Buat nonton YouTube sih nggak ada masalah, enak banget, layarnya 10,4 inci. Nah, itu juga jadi salah satu yang beda tuh dari kalau kamu bandingkan dengan iPad mini 6 yang layarnya 8,1 inci sekarang ya, udah bukan 7,9 ya. Tapi kalau kamu mau nanya tentang Antutunya, dia segini nih, skornya 314 ribuan. Ya, kelihatan saya ngerekamnya di iPhone nih. Pakai 3D benchmark-nya yang light, karena dia RAM-nya kan 4 GB, jadi mau tidak mau pakai yang light 3D benchmark-nya. Saya belum tes pakai Antutu 8 sih, dapat skor berapa. Tapi skor 300 ribuan harusnya buat main game kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, itu masih sangat cukup ya. Entah kenapa juga saya ngerasa di sini bug-nya sering muncul. Ini, orientasi layarnya sering kekunci, jadi saya nggak bisa bolak-balik, padahal lagi pengen portrait misalkan, itu nggak bisa. Kemudian juga ini, untuk DeX mode-nya, ini ada ya. Jadi kamu bisa masuk ke desktop mode-nya gitu, tapi sayangnya nggak bisa dikonekin ke layar. Saya udah coba pakai kabel Type-C to DisplayPort, nggak muncul di layar. Mungkin butuh S7 yang baru, yang S7 FE ya. Dan so far dari tablet-tablet Samsung yang saya coba sejauh ini worth it sih buat harganya ya. Apalagi kan Android itu pemainnya tidak banyak, pemain tabletnya. Kalau nggak yang murah-murah banget, kalau nggak ada GMS, tapi beberapa brand udah mulai masukin tabletnya nih menjelang akhir pandemi, telat ya. Karena sebetulnya demand tablet ini naik banget pas pandemi kemarin. Dan Samsung berhasil memenuhi demand itu, salah satunya dengan Tab S7 Lite yang sempat langka banget di pasaran. Sempat saya pakai buat anak saya sebelum diganti A8. Dan S6 Lite ini kalau sampai di-refresh, diganti dengan prosesor yang baru, berarti memang demand-nya masih tinggi. Orang masih nyari tablet yang punya S Pen seperti ini. iPad mini 6 bisa pakai pen, Apple Pencil, tahu sendiri ya harganya jutaan. Walaupun ada sih yang kompatibel, saya juga pakai yang merek Usams 300 ribuan, oke. Tapi paling nggak, kalau beli Tab S6 Lite, udah nggak usah mikirin masalah stylusnya ini. Support palm rejection, ada pressure sensornya juga, dan magnetik bisa ditempel di bodinya. Sampai sekarang saya belum tahu kenapa ini bisa berjalan tanpa charging. Ada yang ketawa kayaknya di komen unboxingnya. Hahaha, bisa di-charge.
kebanyakan stylus itu dicas loh. Termasuk S Pen-nya Galaxy Note. Waktu dimasukin ke dalam bodinya itu dicas sebetulnya. Kemudian, untuk penggunaan dalam layar mati ini bisa, tapi tidak instan, nggak kayak Galaxy Note atau Galaxy S22 series ya. Galaxy S22 Ultra lebih tepatnya. Ini bisa ditekan. Tuh, enggak. Kadang bisa. Ya pas mau nunjukin malah nggak bisa nih, nggak muncul di layarnya notes-nya itu ya. Jadi harus masuk dulu ke notes, baru nulis-nulis. Tapi buat pengalaman nulis di layarnya yang tanpa anti gores ini udah enak kok. Malah katanya jangan pakai anti gores yang Paperlike buat tablet ini, karena si ujung S Pen-nya atau ujung stylusnya bisa terkelupas atau tergerus ya dengan screen protector yang Paperlike. Dan buat baterainya ini badak sih. Saya udah pakai hari keberapa ini ya. Memang casual pemakaiannya, tapi saya pakai nomor seluler saya di sini, satu nomor, dia memang slotnya cuma satu, single SIM. Ini masih 56%. Mungkin memang pemakaiannya juga nggak intens ya. Termasuk saya udah pasangkan nomor WhatsApp saya yang kedua di sini. Kurang nyaman sih WhatsAppan di sebuah tablet. Jadi, sebetulnya tablet ini cocok buat mereka yang tetap mau stay di Android karena berbagai alasan dan kebutuhan. Budgetnya ada 6 jutaan, ya maksimal 6 juta lah. Udah kelebihannya lah buat beli casing. Saya beli casingnya salah kemarin. Ini Daxdosis yang Domo, harusnya yang Tobii itu, yang bagus, yang biru muda, yang belakangnya transparan buat ngeliatin back cover dari Tab S6 Lite warna blue Angora yang keren ini. Tipis banget juga, cuma memang salah satu kekurangannya adalah biometrinya. Dia hanya mengandalkan face unlock yang kameranya posisinya ada di atas kalau lagi portrait gini. Kalau lagi landscape begini, rada-rada susah, sering ketutup sama jempol ya. Kalau S5i, S5e malah dulu punya fingerprint scanner kan di tombol powernya. Kalau ini hanya ngandalin face unlock. Jadinya waktu mau login, rada butuh waktu, nggak bisa instan-instan banget, karena selalu nungguin saya geser-geser kepala, ngelihat ke arah kameranya biar pas dulu. Audio tidak ada masalah, keren karena udah dual speaker dan soundnya by AKG, tapi memang belum bisa sebanding sama quad speaker ya, mau tidak mau. Layar juga, ini panelnya TFT, bukan AMOLED, tidak ada masalah juga warnanya, mungkin tidak se-vivid AMOLED, tapi buat pemakaian jangka panjang, menurut saya malah lebih aman ambil tablet yang layarnya TFT atau IPS seperti ini, karena saya dulu sempat nyari second-hand Tab S5e, yang pakai AMOLED ya, itu setelah 2 tahun pemakaian udah ya, yang second-nya ada yang jual minus apa sih, shadow, kemudian ya apa ya, biasa ya, ke panel OLED itu penyakitnya kalau udah lama ada yang kayak gitu. Tidak semua panel OLED, tapi yang S5e salah satunya, ketika saya nyari second-hand-nya, beberapa jual dengan kondisi minus di layar yang udah shadow seperti itu. Jadi kalau kamu berpikir buat cari tablet untuk jangka panjang, nggak sering ganti-ganti, ya buat hiburan, buat nonton, buat gambar-gambar, tidak gonta-ganti, malah layar yang bukan OLED itu lebih aman buat pemakaian jangka panjang. Ya, kesimpulan akhirnya saya nggak jadi pakai terus tablet ini, balik ke iPad mini 6, lebih karena storage tidak masalah buat saya, tablet nggak pernah saya pakai buat nyimpen file besar-besar, kemudian juga WiFi only juga nggak masalah, karena saya seringnya pakai tablet di rumah aja. Kalau lagi pergi-pergi malah susah WhatsAppan di tablet atau buka konten di tablet, ya udah di handphone aja ya kalau lagi pergi-pergi. Jadi WiFi only oke banget buat saya. Walaupun sedih juga, dulu beli iPad mini 6 itu yang non resmi ya, dulu masih belum ada yang resmi iBox masuk sini, hampir 9 juta, sekarang tinggal 6,6. Jadi kalau saya jual second iPad mini 6 saya, kebayang ruginya berapa? Ya udahlah, jual second laginya ini aja yang Tab S6 Lite. Silakan yang mau, yang tertarik, langsung cek link di deskripsi video ini menuju ke lapak second saya di Tokopedia. Sekarang udah power merchant harusnya ya. Hari ini mau saya urus soalnya, biar teman-teman yang mau pakai cashback bisa pakai cashback. Tapi buat teman-teman yang nyari tablet, sekali lagi kalau misalkan memang harus Android, nggak mau ekosistem lain, termasuk adanya link to Windows ya, biar bisa transfer file dengan lebih mudah ke laptop Windows-nya. Ini masih bisa sangat direkomendasikan karena punya S Pen, layarnya besar 10,4 inci, baterainya awet juga, dan prosesornya refresh ya.
ke Snapdragon 720G, harusnya cycle buat dapat software update-nya start dari nol dong ya. Nggak ngikutin S6 Lite yang lama, yang Exynos 9611. Ini sudah menggunakan One UI 4.1, Android 12, so enak banget dipakainya. Cuma memang kalau ditanya gegas atau enggak, dalam beberapa kejadian mau pindah aplikasi, kerasa rada ada nunggunya. Tapi kalau udah buka-buka terus, pindah-pindah terus, cepet sih, nggak ada masalah ya. Tapi kalau udah stay di satu aplikasi, di belakang kan dia udah mulai tuh si RAM manajemennya kill proses-proses yang di belakangnya, sehingga ya mungkin ada beberapa aplikasi yang harus di-load lagi. Kan ini RAM-nya 4 GB ya. Android mau tidak mau memang urusan RAM masih lebih boros lah dibandingkan iOS atau iPadOS. Jadi saya balik ke iPad mini 6 saya. Kebetulan lagi nggak dibawa, tapi saya lagi punya ini skinnya dari Exacode. Mau saya coba tempelkan di back covernya. Ini yang 360, ada buat frame pinggirnya juga. Tapi karena saya pakai case, sepertinya back covernya aja cukup. Kebetulan dapatnya iPad mini 6-nya yang warna rose gold ya, jadi mending ditutup aja kayaknya pakai skin. Oke, sekali lagi ini adalah video sekalian ngetes kualitas mikrofonnya Saramonic yang baru ini. Ini baru boleh tayang Agustus sebetulnya. Shh, jangan bilang-bilang Saramonic. Saya belum akan bilang ini tipenya apa. So, silakan di komen ya. Kalau dibandingkan suara dari mikrofon EKG, mikrofon USB yang saya colok ke laptop tapi rada jauh ini, gimana kira-kira? Barusan dari EKG, ya sampai saat ini dari EKG, sekarang udah balik ke Saramonic ini. Boleh di komen juga mikrofonnya bagus atau enggak, bisa kepake nggak buat konten selanjutnya, dan apakah Errol dengan kamera depan iPhone gini kepake atau proper buat YouTube? Komen juga ya. Gitu aja mungkin video sedikit sharing experience beberapa hari menggunakan tab S6 Lite yang akhirnya tidak berhasil membuat saya untuk berpaling dari iPad mini 6. Bukan karena jelek, tapi lebih karena perbedaan kebutuhan. Ya, karena udah punya juga iPad mini 6. Dan sayang kalau mau dijual second-nya iPad mini 6 sekarang, ruginya jutaan saya dari sejak belinya lalu ya. Jadi mending di-keep aja, dipakai aja buat pemakaian jangka panjang, biar lebih, apa ya, oke lah turun harganya, tapi udah impas lah dengan masa pemakaiannya. Sip, gitu aja kali ya. Thanks udah nonton video panjang ini. Sekali lagi, saya udah jarang kan ngomong depan kamera kayak gini. Jadi sekalinya ngomong kayak gini nih, panjang. Kalau nggak pakai naskah apalagi. Oke ya, semoga nggak bosan nontonin saya di channel ini. Kita bahas semuanya lah, mau tablet, handphone, TWS apalagi. Jangan bosan-bosan kalau saya bahas TWS. Oke, udah panjang, kita tutup saja videonya. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.